Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia, Malikin nas, Rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhan yang manusia, Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia, Malikin nas, Rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia, Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dan tenang, dan kami harap juga HP-nya dimatikan dulu sejenak atau di silent sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kita mulai saja rapat dinas kita bersama-sama. Selamat pagi, salam bahagia buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tepatnya Selasa tanggal 17 Oktober 2023, bersama-sama kita berkumpul di ruang kantor guru guna melaksanakan kegiatan rutinitas rapat dinas di sekolah kita, yakni SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Bersama-sama dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih dilimpahkan nikmat sehat yang luar biasa, walaupun dalam
yang pada saat sekarang ini belum bisa kita hitung dengan jari kapan hujan akan membasahi daerah kita, dan mudah-mudahan doa kita terbaik, hujan akan disegerakan dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita walaupun dengan keadaan yang sangat sulit untuk kita bahasakan. Salam dan salawat marilah pula tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Untuk menambah keberkahan dan limpahan barokah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, adalah acara kita pagi hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah Ibu Eva Asnaini, Sarjana Pendidikan Magister Sains, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat untuk bisa berkumpul bersama-sama di ruang rapat di kantor kita ini. Tentang acara rapat, sebetulnya saya sudah terus terang sudah beberapa minggu mau mengadakan rapat, cuma tertunda. Sebelum saya menyampaikan, ada poin-poin penting yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Jadi sebelumnya ya, ini ada Ibu Yuliza dengan Bu Aprilina. Saya dukung kegiatan mereka ini ya, selagi budaya-budaya yang mereka terapkan, apa yang mereka utarakan untuk kemajuan-kemajuan sekolah kita ini, semua unsur kita ya, mulai dari kepala sekolah, wakil guru, mata pelajaran, siswa, semuanya kita harus mendukung hal tersebut. Karena kenapa? Budaya positif itu merupakan tempatnya kita menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Potensi apa yang ada di mereka itu yang harus kita gali tadi. Nah, di sini Bu Yuliza dengan Bu Aprilina berusaha untuk ingin menerapkan budaya positif. Yang mereka kembangkan itu masalah segitiga restitusi. Saya tadi bertanya dengan Bu Yuliza, segitiga restitusi itu maksudnya apa Bu Yuliza? Bidang apa yang mau ini? Oh, ternyata ada hubungannya dengan sekolah kita kan, dengan kejadian-kejadian yang belakangan ini banyak sekali yang terjadi di sekolah kita. Menggali apa permasalahan mereka di sini. Nah, itu tentunya kerjasama juga dengan guru bimbingan konseling, ya Bu Bu siapa? Fadila. Ya, jadi tidak selesai masalah itu hanya lewat wakil, diturunkan lagi ya. Guru BK harus melihat apa sih permasalahan mereka ini ya, ditanya, kemudian dilihat, kemudian dibicarakan dengan mereka ya. Itu gunanya pemahaman tentang guru BK tadi. Kemudian Bapak Ibu, dari segi umur mungkin ada yang ngomong saya ini jadi capsek masih terlalu muda. Kalau dibilang muda, ketika mau berumur 50 tahun mungkinlah banyak apa namanya itu, bahasa tubuh itu musuh ya. Nah, jadi selagi masih muda lah ya, manfaatkan waktu. Kapalah tue ya, kadang-kadang banyak pikiran tuh dan tidak diajak uang lagi lah kalau lah ketemu. Nah, kan banyak lalu ya. Nah, tapi
kembali ke pemahaman tadi, mau muda mau tua yang penting kita saling menghargai, ya, saling menghargai. Umur kiranya sesama umur sebaya, oh ini kita menghormati yang lebih tua, yang tua pun, yang senior pun menghormati yang lebih muda. Saling menghormati, saling mendukung. Jadi kalau kita saling menghormati, saling mendukung, tentunya hasil yang diambil itu positif. Ya. Teruslah berpikir positif, jangan berpikir negatif terhadap seseorang. Jadi ketika di otak kita itu terlalu positif, selalu berpikir positif, ya, ujung akhirnya itu kan positif. Tapi kalau terus-menerus negatif terhadap seseorang, negatif itulah yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan wakilnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir untuk berbagi praktik baik budaya positif dari CGP Angkatan 9 Ogan Ilir. Saya Yuliza dan Ibu Aprilina akan berkolaborasi untuk memaparkan budaya positif. Sebelumnya kita lanjutkan, yaitu Ibu Aprilina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri wa bihi sadri wa yassir amri wa la tahzan ya qawli. Apa kabar Ibu-ibu semua? Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu memberi kami kesempatan untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif. Bapak Ibu, tidak terasa kami sudah hampir 2 bulan menjalani proses pendidikan calon guru penggerak. Banyak konsep-konsep yang kami terima, dan konsep-konsep itu alangkah bagusnya jika kami bagi dengan Bapak Ibu. Maka judulnya adalah budaya positif. Hari ini kita akan mulai dengan apa harapan kita untuk sekolah kita. Ini sudah kita bahas pada visi dan misi kemarin ketika gagasan Prakasa Perubahan kemarin. Dan kita sudah menemukan solusinya. Kemarin kita sama-sama bersepakat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kira-kira apa budaya yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita? Kalau saya lihat yang menjadi kebiasaan di sekolah kita ini, anak-anak sudah mulai tertib. Misalnya ketika bertemu dengan guru saling, itu budaya, ya, itu budaya. Dan itu merupakan aset besar bagi kita, karena sopan santun adalah langkah awal. Nah, yang kita inginkan dari budaya positif ini adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila sebagaimana kita ketahui ada berapa aspek Bapak Ibu? Ada 6. Mulai dari mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, benar kritis, kreatif, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, disiplin budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai dari teori kontrol. Bapak Ibu, ternyata kita ini tidak bisa mengontrol orang. Yang ada itu adalah mereka itu mengikuti kita karena sesuatu. Ya, jadi kalau kita pikir, nah, duduk di tempat, dia duduk. Sebenarnya itu bukan kita bisa mengontrol dia, tapi sebenarnya anak itu melakukan sesuatu karena ada kebutuhan sesuatu. Ya. Nah, itu kalimatnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya, itu hak dia, karena dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Walaupun tampaknya kita bisa mengontrol, tapi itu karena diizinkan sama muridnya, ya, diizinkan sama muridnya.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disetujui. Jadi anak-anak tuh nurut, tapi dia punya tujuan. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu karena tujuan. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mengayomi murid agar mengulangi sesuatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan ikut, tapi kemungkinan juga dia akan menolak. Ya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang salah. Ya. Ini miskonsepsi, bukan salah, miskonsepsi. Jadi kadang kita membuat cuma anak-anak, kasihan nggak kau dengan orang tuamu? Nah, itu membuat rasa bersalah dan dia menjadi tertekan. Jadi dia melakukan sesuatu itu tidak dari hati nuraninya, seperti itu ya. Mereka menjadi merasa gagal. Oh, aku bisa ini gara-gara ini ya, seperti itu. Jadi ini miskonsepsi yang salah, ya. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, sebenarnya tidak. Kemudian yang ketiga, orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini yang terjadi pada kita, ya. Bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat terima, ya. Padahal sebenarnya tidak. Setiap orang punya tujuan kenapa dia melakukan sesuatu. Menurut Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kita akan mengenal stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus respon itu bagaimana kita merespon orang lain. Teori kontrol itu bagaimana kita mengontrol diri kita. Ya, jadi kita kadang melihat yang kedua itu ya, menarik. Semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu, orang itu pikirannya harus sama dengan kita. Kita harus pulang jam 2. Itu peraturan ya. Tapi kita tidak bisa mengubah cara orang memandang. Hanya murid itu kenapa sih melakukan sesuatu? Ya karena dia memang nakal, terus stimulus respon. Tapi sebenarnya mungkin anak itu kenapa yang melakukan itu? Mungkin karena dia broken home seperti itu. Banyak alasan-alasan lain. Dan ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita terlibat sesuatu. Semua tindakan anak-anak itu memiliki tujuan. Kalau anak-anak salah, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, udah main HP. Kau kan kesalahan kau. Anak. Ya, anak main HP. Kesalahan anak main HP. Dari waktu itu sebenarnya apa? Anak main HP mungkin karena dia mengisi waktu kosong. Gurunya tidak masuk. Oke. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini yang terakhir yang menarik. Model berpikir menang kalah. Selama ini kita kadang berpikir, pokoknya aku yang benar kau salah. Pokoknya aku yang benar kau salah. Ini konsep aku benar, itu konsepnya salah. Sebenarnya kalau kita lihat teori kontrol, kita model berpikirnya menang-menang. Kalau kita ngomongnya di rumah, kita lupa bahasa kitanya, ya. Jadi tidak bisa memaksakan, misalnya, pokoknya tugas saya harus kumpul. Terserah anak mengerjakan di pelajaran ibu, di pelajaran siapa, pokoknya tugas saya bukan, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu namanya menang di dia.
Kalau di kita, so ya, kalau bahasa dosennya menang enak di diri, tak enak diurang. Model berpikirnya harus menang-menang. Jadi solusi yang kita ambil, kontrol yang kita ambil, diharapkan tadi menang. Samo lemah, samo padan. Bahasa Bu Retnonya win-win solution. Win-win solution. Nah, kemudian budaya lain yang akan kami sampaikan adalah disiplin. Ya, disiplin itu apa? Bapak Ibu, disiplin itu apa? Tepat waktu, apalagi tepat waktu, taat pada peraturan, seperti itu. Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplin dari diri kita sendiri, bukan disiplin karena aturan. Itu yang diinginkan dari KHD. Itu yang namanya merdeka. Jadi kalau anak tidak datang terlambat gara-gara takut dihukum, nah itu disiplinnya masih disiplin karena paksaan. Kalau menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi belajar bagaimana menjadi lebih baik. Ya, bagaimana membangun motivasi intrinsik dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai baik yang berlaku secara umum. Nah, Diane Gossen menyatakan bahwa dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka intrinsiknya akan terbangun sehingga bisa menggerakkan dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut oleh Bu Yuliza dulu. Terima kasih Ibu Aprilina. Sebelum kita lanjutkan, kita merenggangkan otot dulu. Siapa nak beri? Dia dekat tak? Dia apa? Merusak. Bisa ya? Siapa yang programnya? Tahu dulu apa yang diganti. Tapi payah bukan oh payah. Jadi aku dimainkan ini. Boleh siapa yang mau di depan? Boleh rumah aku nak bergoyang. Ayo lah, sini ya. Es briefing Bapak Ibu bergoyang-goyang. Yeah. 1, 2, 3.
Kenapa gak galak mati deh? Dari nama anak TK, baca. Ini lagu Husen. Ada lagi TK. Pak Peri dari video kami tadi joget-joget. Anak-anak TK. Nih, ngape itu pere? Mati dewek. Dan kita lanjutkan Bapak Ibu ya, tetap semangat. Sekarang kita lanjutkan pengenalan restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Nah, ini pengertiannya. Sebelumnya kita lihat dulu yang dimaksud restitusi biar kita tidak salah paham. Di sini ada videonya, kita lihat sebentar. Katik sih. Mana pengaturan ya? Agak meredup dewek, langit dewek. Nah kan, kenapa lah? Ini slow power mode, power ya, baterai, ada? Iyalah power. Baterai. Tes. Hanya pakai suaranya. Besarin. Mak itu Mana enggak baterai? Enggak baterai, kabel panjang kan? Kabel panjang kan? Enggak, kan baterai habis. Apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sampai di kamar malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu sebagai dapat kita lihat di sini restitusi 5 posisi kontrol. Dari hasil video tadi bisa Bapak Ibu lihat bahwa ada kasus anak yang terlambat. Bagaimana cara kita supaya merestitusi supaya anak tersebut kedepannya lebih baik lagi? Ini memakai
restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution Destructing School, dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi di sini kita ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, pertama yaitu yang pertama, penghukum. Selama ini saya sebagai guru itu sebelum memahami restitusi ini juga sebagai penghukum. Misalnya kalau anak telat, kita hukum. Hukum tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima, seperti hukuman fisik ataupun hukuman mencatat, tidak sesuai dengan pelajaran yang kita berikan. Misalnya di sini, patuhi aturan saya atau awas kalimatnya sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Langsung kita menghukum dengan kalimat yang membuat anak itu merasa down, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi di sini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol kedua. Posisi kontrol kedua yaitu membuat merasa bersalah. Sebenarnya secara sadar atau tidak kita pernah melakukan kepada anak kalimat-kalimat yang membuat anak merasa bersalah. Seperti contoh di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kalimatnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Secara sadar atau tidak kita pernah melakukan atau berbicara dengan anak, membuat anak merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Jadi di sini kalau murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian posisi ketiga, posisi sebagai teman. Kita juga pasti pernah sebagai teman dengan anak. Jadi di sini kalimatnya biasanya kita dengan teman berbicara, kemudian humor dengan anak, menganggap anak sebagai teman. Kita berbicara dengan ramah, kemudian anak merasa senang. Seperti kalimat, ayo bantulah demi bapak ya. Dengan kalimat positif ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tetapi kalau sebagai teman, itu hal negatifnya. Suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan dia berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi ini yang posisi yang ketiga. Kita lanjutkan. Posisi sebagai pemantau. Jadi guru juga bisa sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi kita mengawasi anak-anak didik kita, bagaimana mereka berkelakuan, kemudian sikap sopan santun mereka kita awasi. Di sini kalimatnya untuk sebagai pemantau, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita pantau mereka, apakah mereka melakukan pelanggaran dari peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima,
Nah, yang ini yang paling tepat untuk kita laksanakan di sekolah. Jadi guru itu sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol, itu yang paling tepat kita gunakan di sekolah, yaitu sebagai manajer. Di sini sebagai manajer itu mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat manajer biasanya apa yang kita yakini? Keyakinan itu maksudnya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi mereka sebelumnya membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas silakan untuk membuat keyakinan kelasnya, kemudian kesepakatan kelasnya. Sebelum keyakinan kita biasanya membuat kesepakatan dulu. Setelah kesepakatan kelas baru membuat keyakinan kelas. Jadi mereka paham apa yang mereka yakini. Jadi kita bisa tanya keyakinan apa yang mereka yakini. Kemudian untuk lebih jelasnya kita dengarkan videonya sebentar. Low power mode. Dari ada casan tapi tidak ketik kabel panjang. Ada kabel panjang nggak kamu? Di mana? Pasar itu?
Aulo mode, nggak kata kapukan ya? Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung Mana cas ya? No. Oke. ketika mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Situ guys. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Siapa itu? Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin salah ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang terdekat. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi teman mengandalkan Assalamualaikum siswa, selamat sore, selamat pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai jumpa besok lagi dalam keadaan sehat yang luar biasa. Setelah Anabel silakan untuk
kembali ke rumahnya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, banyak debu. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren melakukan kelalaian di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai sejak alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan segera alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat lagi. Baik, Naren. Terima kasih sudah selamat pagi. Sekarang kembali ke kelas kalian. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, sehingga murid-murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Dari video tadi bisa kita lihat yang mana yang paling baik diterapkan di sekolah, yaitu menurut Bapak Ibu yang mana? Posisi kontrol seperti apa? Sebagai manajer, ya yang paling tepat itu digunakan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang video tadi juga melihatkan kita langkah-langkah segitiga restitusi. Video yang terakhir yaitu video sebagai manajer. Di sini segitiga restitusinya langkah-langkahnya ada 3. 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu kita menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi dari segitiga restitusi kita tanyakan alasan kenapa terlambat seperti tadi. Apa dia kesiangan atau bagaimana? Validasi tindakannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang ketiga ini kita tanyakan keyakinan mereka. Apa keyakinan yang mereka yakini? Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Ini segitiga restitusinya. Jadi segitiga restitusi itu mempunyai tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian
manusia yang sempurna. Kalimatnya seperti itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Kemudian kedua tadi, validasi tindakan yang salah, yaitu di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kalimatnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi mereka akan menjawab kenapa alasannya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang mereka yakini. Di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya dari keyakinan kelas yang kita telah buat, kita tanyakan keyakinan apa yang kalian atau kamu telah yakini. Apa mereka menghargai orang lain atau menghormati orang lain? Itu keyakinan yang mereka yakini. Kemudian, jadi standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Jadi guru itu posisinya sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Bapak Ibu guru, sebelumnya kami minta pada Bapak Ibu guru memberikan umpan balik kepada kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana umpan baliknya dan refleksi yang telah Bapak Ibu terima pada kegiatan hari ini. Silakan Bapak dulu yang mau merefleksi atau memberikan umpan baliknya. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Parida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat melihat dan mendengar yang sudah dipaparkan oleh Ibu Yulizar dengan Ibu Aprilina tentang budaya positif dan segitiga restitusi, ya. Ini sangat bermakna sekali pada hari ini, ya. Sebetulnya kita Bapak Ibu ya, sebelumnya untuk 5 posisi kontrol yang sudah disebutkan tadi semuanya bisa kita lakoni semua ya Bapak Ibu ya. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi ternyata bagaimana saya sadar ya, kalau saya sadar bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru untuk masuk ke posisi manajer. Jadi itu yang saya tangkap tadi ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru itu posisi sebagai manajer. Jadi yang dulunya kita sadar kita sering memarahi siswa atau kita berbuat sesuatu yang barangkali bisa menyakiti hati siswa. Dan untuk kedepannya ini bagaimana kita lebih baik lagi Bapak Ibu semuanya. Begitu barangkali ya untuk narasumbernya Ibu Yulizar dan Ibu Aprilina. Jadi bagaimana selanjutnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian satu lagi, untuk hal yang kecil itu segala sesuatunya mulailah dari diri. Itu yang barangkali saya tangkap juga. Mulailah dari diri kita sendiri dulu ya, dari diri kita kemudian baru ke orang lain, dan karena dari diri kita orang lain bisa melihat oh memang itu betul perbuatannya seperti itu, dan itu bisa mencerminkan sesuatu dan membudaya, dan kebudayaan itu perlu kita kita kembangkan ya, dan hal itu yang perlu kita tanamkan sejak sekarang Bapak Ibu ya. Jadi itu yang barangkali yang saya tangkap dari apa yang sudah diajarkan. Jadi terus terang Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya, barangkali bukan saja hanya saya,
untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Yang dulunya kita seperti itu, barangkali pemarah dan sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, 5 posisi kontrol, yang 4-nya yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, dan sekarang sebaiknya kita berposisi sebagai manajer. Itu saja barangkali kita sepakati ya Bapak Ibu ya, untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida yang telah memberikan refleksinya, sangat berharga sekali kepada kita semua. Satu lagi Bapak Ibu ya, kepada Bapak Ibu silakan satu lagi. Ya, Belena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ibu Fatmawati, mata pelajaran matematika. Mungkin untuk refleksi ya dari penjelasan Ibu Afrilina dan Ibu Yulizar tadi, itu dari pemaparannya itu sangat bermanfaat buat kami semua ya, Bapak, Ibu Yulizar dan Ibu Afrilina. Benar poinnya tadi kata Bu Farida sebelumnya. Mungkin di sini kita sebagai guru mungkin ya, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu ada efek mungkinan atau ada sesuatu yang bisa mempengaruhi diri anak didik kita gitu. Sekecil apapun, mungkin dari perkataan, mungkin dari perbuatan kita, atau hukuman disiplin kita, atau tingkah laku kita, itu akan mempengaruhi, sekecil apapun akan mempengaruhi anak didik kita. Kalau saya lihat di situ tadi masalah apa tadi, manajer ya, guru itu sebagai manajer, atau benar mungkin kita sebagai guru juga harus, mungkin poin utama itu kita dari diri kita. Kita harus banyak belajar lagi, banyak belajar untuk menggali atau pola kita, perilaku kita. Mungkin seperti kata Ki Hajar Dewantara itu ada 3 kayak itu kan. Ingat sungtulada innadia mangkasa tuturi handayani. Mungkin kita itu menjadi pendorong buat anak didik kita. Di belakang kita penyemangat, pendorong untuk menggali potensi anak. Mungkin itu saja. Paparannya sangat bermanfaat. Semoga bisa kita referensi kita untuk memperbaiki diri kita sebagai pendidik. Mungkin itu saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatmawati telah memberikan refleksinya. Satu lagi Bapak Ibu ya, supaya lebih baik lagi dan kita lebih memahami lagi. Siapa lagi Bapak Ibu? Silakan. Atau kita persilakan kepada pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Madalena. Terima kasih. Baiklah, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi dari calon guru penggerak kita tentang budaya positif yang akan diadakan di sekolah. Tadi sudah menyampaikan tentang disiplin positif dan 5 posisi kontrol. Ini sangat baik sekali Ibu. Terima kasih atas materinya. Saya juga sepakat apa yang akan kita terapkan nanti di sekolah. Memang sebaiknya posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer, yang mana ketika kita menjadi manajer, kita akan menghadapi siswa itu dengan tidak memaksakan lagi apa yang menjadi kehendak kita. Jadi kita akan mengetahui apa yang menjadi permasalahan siswa, seperti itu. Kemudian yang sedikit yang ingin saya tanyakan, di awal tadi sudah ada materi tentang budaya positif.
seperti yang kita ketahui, mungkin budaya positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan itu budaya 5S, salam, sapa, sopan, santun, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah hal lain yang ingin Ibu kembangkan di sekolah kita tentang budaya positif ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu Madalena telah memberikan 4 kali dan refleksinya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Madalena, kami persilakan Ibu April. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang masih bersedia hadir di siang hari ini. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Madalena, budaya positif apa yang akan kami lakukan dalam rangka menerapkan budaya positif di SMA, menambah budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 dan Derajat. Sesuai dengan laporan rapat untuk kita tadi, maka kami berdua sepakat akan berupaya meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kami juga bersepakat kemarin untuk meningkatkan literasi, dalam hal ini literasi baca tulis Al-Quran. Kemarin pada pemaparan visi, kepala sekolah sudah mengetahui bahwa kita akan kembali, walaupun tidak semester ini, mungkin semester depan, kita akan mulai kembali budaya literasi sebelum jam pelajaran dimulai. Dan semua guru sepertinya sepakat untuk memulai itu. Nah, jadi budaya positif tambahannya, kalau yang tadi kita sudah membudayakan 5S, ditambah dengan budaya literasi di awal nanti. Di sekarang ini masih per kelas saja, ya, masih per kelas saja karena tidak mungkin menyisipkan jam ke 0 di tengah-tengah semester. Semester depan kita sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan ibu kurikulum untuk menambahkan jam ke 0 nantinya, seperti itu di semester baru. Dan kami berharap pekerjaan ini adalah pekerjaan kita sama-sama Bapak Ibu. Jadi ini akan baik untuk kita semua. Dengan kerjasama yang kuat, maka insya Allah tujuan kita tercapai. Toh tujuan kita juga untuk kebaikan sama-sama, untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Demikian jawaban dari kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada visi berbagi, pada kegiatan berbagi budaya positif kali ini. Semoga yang kami paparkan ini bermanfaat, menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian dan bisa membawa SMA 2 menjadi lebih baik. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Langsung kita tutup saja Ibu Liliza. Demikian pemaparan berbagi budaya positif kita pada siang hari ini. Sekali lagi semoga Allah memudahkan rencana-rencana kita, memudahkan niat-niat baik kita sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Kurikulum yang sudah membersamai kami sampai siang hari ini, para rekan guru, Bapak Eko, Bapak Sudarmanta dan semua yang hadir hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.